Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Masih membahas mengenai makalah ke-18, yaitu makalah tentang larangan dari mengeluh. Larangan dari mengeluh kepada Allah, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, Iyaka summa iyaka. Iyaka takutlah kamu. Iyaka takutlah kamu. Summa iyaka kemudian takutlah kamu. Maksudnya takutlah kamu dari mengeluh-ngeluh kepada Allah ataupun kepada makhluk. Allaha summa Allaha. Takutlah kamu kepada Allah. Summa Allaha. Kemudian takutlah kamu kepada Allah di dalam soal mengeluh ini. An-najah, an-najah. An-najah, selamatkanlah dirimu. An-najah, selamatkanlah dirimu. Al-hazar, al-hazar. Waspadalah kamu. Waspadalah kamu dari mengeluh kepada Allah maupun mengeluh kepada makhluk. Fa inna aksaroma, maka sesungguhnya mayoritas sesuatu, kebanyakan sesuatu, yanzilu yang turun, apa ma bi ibni adama dengan anak Adam, rupanya ma min anwa'il balai dari berbagai macam ujian bala, bisyakwahu sebab ngeluhnya dia, bisyakwahu sebab ngeluhnya dia, min rabbihi dari Tuhannya dia azza wa jalla. Kata Tuan Syekh, mayoritas orang ini ketimpa dengan musibah, mayoritas orang ini ketimpa dengan ujian, dengan bala, itu mayoritas disebabkan karena seringnya dia ngeluh kepada Allah juga kepada makhluk. Kaifa yastaki, karena bagaimana bisa mengeluh minhu dari Allah. Kaifa, maka bagaimana kayastaki dapat mengeluh siapa siman, siapa ibni Adam, minhu dari Allah azza wa jalla, wa huwa dan adapun Allah azza wa jalla itu arhamur rahimina, paling mengasihinya orang-orang yang mengasihi, wa khairul hakimina, sebaik-baik pemberi putusan, hakimun yang maha bijaksana, khabirun yang maha memberi kabar, raufun yang maha pengasih, rahimun yang maha penyayang, latifun yang sangat lembut, bi ibadihi dengan hamba-hambanya Allah, walaisa dan tidaklah Allah, bizollamin termasuk yang menzolimi, lil abidi bagi hamba, lil abidi bagi hamba. Bagaimana mungkin engkau ngeluh kepada Allah, sedangkan Allah itu zat yang paling mengasihi orang-orang yang mengasihi. Tidak ada zat, tidak ada siapapun yang bisa mengasihi kecuali yang paling mengasihi itu adalah Allah. Sebaik-baik yang memberi putusan adalah Allah. Yang paling bijaksana, yang paling pengasih, yang paling penyayang, yang paling lembut kepada para hambanya adalah Allah. Yang tidak pernah zolim, yang tidak pernah menganiaya, itu juga adalah Allah. Kalau Allah sudah seperti ini kepada manusia, kenapa engkau masih ngeluh kepada Allah?
Wa katobibin, katobibin seperti dokter, hakimin yang bijaksana, habibin yang mencintai, syafikin yang penyayang, latifin yang lembut, wa qaribin dan sangat dekat. Seperti dokter, dokternya penyayang, dokternya bijaksana, dokternya pengasih, dokternya maha lembut, dan dokternya akrab. Masa iya itu dokter mau mencelakai kita? Masa iya itu dokter tidak mau memberikan yang terbaik kepada kita? Wong dokter ini adalah dokter yang seperti itu klasifikasinya. Hal tattahimu, apakah menuduh kamu? Hal tattahimu, apakah menuduh kamu? Al walidata pada ibu, ar-rohimata yang pengasih, ar-rohimata yang pengasih. Maksudnya, apakah kamu menuduh seorang ibu yang penyayang itu menzolimi anaknya? Apakah kamu menuduh seorang ibu yang penyayang, yang nyayangin anaknya itu bisa mencelakai anaknya? Tidak ada ibu yang mengasihi anaknya yang mau mencelakai anaknya. Kalau kemudian anaknya ini ngerengek, minta sesuatu tidak dikasih sama ibunya, bukan berarti ibunya kejam, bukan berarti ibunya ini gak sayang, tapi itu justru adalah bentuk kesayangan. Itu kan sering yang disampaikan. Ada anak baru TK 5 tahun, nangis ngerengek minta iPhone 15 gitu, minta iPhone 13 misalnya. Dia mau nangis darah juga nggak dikasih. Baru umur 10 tahun ngerengek minta motor gitu ya. Meskipun orang tuanya mampu nggak dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Karena sayangnya orang tua. Dan itu jangan ngeluh. Gimana? Mama nggak sayang sama aku, bapak nggak sayang sama aku. Itu kan ngeluh itu namanya. Bagaimana bisa engkau ngeluh kepada orang tua, sedangkan orang tua itu yang sangat mengasihimu? Sama seperti bagaimana engkau mengeluh kepada Allah. Wong Allah itu yang maha mengasihimu. Kalau Allah kemudian belum memberikanmu, itu pasti Allah punya perhitungan sendiri. Seperti orang tua yang tidak mau memberikan motor kepada anak yang masih umur 10 tahun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu, Allah adalah yang paling mengasihi bi abdihi dengan hambanya Allah, minal walidati daripada seorang ibu, biwaladiha dengan anaknya si ibu. Kalau ada ibu sayang banget sama anaknya, itu Allah jauh lebih sayang itu kepada hambanya itu. Kalau ada ibu ini sangat mencintai anaknya, sangat menjaga anaknya, itu Allah itu lebih sangat menjaganya, menyayanginya, mencintainya ketimbang seorang ibu kepada anak. Ahsin, maka perbaikilah kamu al-adaba pada adab, al-adaba pada adab, ya miskinu wahai orang miskin, orang-orang yang malang, ya miskinu wahai orang yang malang. Maka perbagusilah adabmu kepada Allah, perbagusilah adabmu kepada Allah. Jangan ngeluh terus, jangan ngerengek-rengek mulu, jangan ngeluh mulu. Seakan-akan Allah ini nggak memberikan apa-apa kepada kita. Oh, ngeluh kepada Allah aja udah begini, apalagi ngeluh kepada sesama manusia. Tasobbar, maka sabarlah kamu. Tasobbar, maka sabarlah kamu. Indal balai, ketika ujian. Indal balai, ketika ujian. Indo ufta, sekalipun lemah kamu, anis sobri, dari bersabar. Meskipun engkau ini lemah dari bersabar, sabar-sabarin sudah. Sabar-sabarkan. Summasbir, kemudian sabarlah kamu. Summasbir, kemudian sabarlah kamu. Indo ufta, sekalipun lemah kamu, anir ridho, dari ridho. Aniridho, dari rela, wal muwafaqati, dan muwafaqah, sesuai takdir, sesuai pada takdir, muwafaqah. Meskipun kita ini lemah dari ridho terhadap takdirnya, terus kemudian sesuai pada takdirnya, itu meskipun kita lemah, mestinya kita pengennya begini, tapi ternyata takdirnya tidak sama dengan apa yang kita inginkan, tetaplah kamu sabar. Sebatas mana sabarnya? Gak ada batasannya, tidak ada batasnya. Maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah itu ma'a. Ma'a itu bersama. Bersama itu ya kayak begini nih, bersama nih namanya nih. Ma'a, ma'iyah. Ma'a bersama ini kayak begini. Itu udah tingkat tertinggi tuh. Ma'a, orang yang bersama dengan Allah. Kalau ingin bersama dengan Allah, ma'a Allah ini bersama dengan Allah, maka kuncinya adalah sabar. Jadi kalau kemudian munajat kita ditambahkan wa'atini ma'aka abada. Berikanlah kepadaku ma'aka, kebersamaan denganmu abada selamanya. Maka kuncinya bisa bersama dengan Allah ini tidak ada lain kecuali sabar. Sabar apa? Sabar dalam ibadah, sabar dalam menjaga dosa, sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sabar dalam ketimpa maksiat, ketimpa ujian dan sebagainya. Sabar saja, sabar gitu. Sabar. Jadi karena yang bikin susah atau enggaknya itu bagaimana cara pola pikir kita gitu. Pola pikirnya ini kayak apa gitu loh. Nanggapinnya ini kayak apa gitu. Karena susah nggak susah itu tergantung kita ini mau susah apa enggak gitu loh. Kalau kemudian kita memilih tidak susah, ya nggak susah itu. Sedih atau nggak sedih itu ya tergantung kita memilih mana. Mau milih sedih atau mau milih nggak sedih. Memilih sulit atau memilih kagak sulit gitu. Kalau kemudian pikiran kita sama hati kita sudah memilih susah, ya susah hidup kita, susah pikiran kita, susah hati kita. Tapi kalau kemudian kita memilih nggak susah, maka kemudian hati kita sama pikiran kita itu juga ikut tidak susah. Summardo, kemudian ridholah kamu, wawafik, dan sesuaikanlah dirimu. In wajadta, jika kamu menjumpai. In wajadta, jika kamu menjumpai. Menjumpai apa? Menjumpai apa yang kamu mau. Summafni, kemudian lenyapkanlah. Summafni, kemudian lenyapkanlah. In fukidta, jika tidak mendapati kamu. In fukidta, jika tidak mendapati kamu. Kalau kamu sudah mendapati sesuatu, ridholah itu. Sesuaikanlah dengan syariat. Kalau kamu itu tidak mendapatkan sesuatu, lenyapkanlah dirimu, fanakanlah dirimu, luberkanlah dirimu kepada Allah. Ayyuhal kibritul ahmar, wahai al-kibrit al-ahmar. Kibrit ahmar ini julukan sesuatu yang sangat cepat. Al-kibrit al-ahmar. Aina anta, di mana kamu? Aina tujadu, di mana ditemukan kamu? Waturo, dan dilihat kamu. Amma tasma'u, tidakkah kamu mendengar? Amma tasma'u, tidaklah kamu mendengar ila qauli azza wa jalla, pada firman-Nya Allah azza wa jalla, kutiba alaikumul qitalu. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qitalu, apa peperangan, wa huwa, dan sedangkan peperangan itu kurhun, kebencian, lakum, pada kalian. Wa asa, dan berapa banyak, antakrohu, benci kalian, say'an, terhadap sesuatu, wa huwa, sedangkan sesuatu itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. Wa asa, dan berapa banyak, seringkali, antuhibbu, senang kamu, antuhibbu, senang kalian, say'an, sesuatu, wa huwa, dan sedangkan sesuatu itu syarrun, adalah keburukan, lakum, pada kalian. Wallahu, sedangkan Allah, ya'lamu, mengetahui Allah, wa antum, dan sedangkan kalian, la ta'lamuna, tidak tahu. Allah jelas-jelas begini. Berapa banyak, sering banget, barangkali kalian ini benci kepada sesuatu, nggak mau kita begini, nggak mau kita gini, nggak mau kita dalam keadaan begini, nggak mau kita. Padahal itu kata Allah, itu lebih baik buat kamu itu bagus buat kamu itu. Pun kebalikannya, berapa banyak kamu ini senang terhadap sesuatu, pengen ini, senang sama ini, pengen ini, cinta sama ini, padahal itu adalah buruk bagi kamu. Ditutup sama Allah di kalimatnya, ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Kalau engkau ini pengen ikut sama taunya Allah, ya sudah, ikut sama apa yang ditakdirkan sama Allah. Tapi kalau engkau ini nggak mau ikut sama tahunya Allah, kalau nggak mau ikut sama pengetahuannya Allah, pengen tahunya dirinya sendiri, ya silakan saja, nggak usah ikut sama apa ketentuannya Allah. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Itu udah Quran, dan itu manusiawi. Karena berapa banyak kita pengen sesuatu, tapi nggak kejadian. Oh ternyata itu yang baik, Ternyata kita pengen sesuatu,
Tapi kemudian dipenuhin, ternyata buruk sesuatu itu. Kan sering kali kayak begitu kan. Nah kan biarkan Allah yang memilih yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita, dipilih sama Allah. Orang yang dipilihkan, orang yang diperjalankan. Maka ayatnya kan jelas, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Yang jalan itu bukan Rasulullah sendiri, bukan. Allah itu yang memperjalankan. Jadi Rasul diperjalankan. Bukan Rasul sendiri yang jalan, tapi Rasul yang diperjalankan. Nah, gampangnya cara diperjalankan itu, tahu itu diperjalankan apa enggak. Kita ada usaha yang benar, ikhtiar yang benar, zohiriyah batiniyah udah benar semua, udah kita lakuin semua. Takdir ngarah kemana? Itu berarti ikut itu. Itu berarti diperjalankan itu. Itu berarti diperjalankan. Tapi orang nggak pernah ikhtiar rohani yang benar, ibadah enggak, sholat enggak, berbuat maksiat terus, tapi kemauan dia diturutin, terus kemauan dia ada terus, berarti dia bukan orang yang diperjalankan itu. Orang yang jalan sendiri. Kalau orang diperjalankan adalah orang yang belum tentu semuanya apa yang dia mau dilakuin, meskipun dia sudah usaha. Tapi orang yang jalan sendiri, meskipun dia ini melanggar aturan Allah, tapi dia dapat sesuatu, maka itu orang yang jalan sendiri. Tidak bisa orang jalan sendiri. Bahkan Nabi sendiri diperjalankan. Asra bi abdihi, diperjalankan. Tawa menyembunyikan Allah alaika atasmu ilma haqiqatil asyai, ilmu hakikat sesuatu. Wahajabaka, dan Allah menghijabmu, menutupmu anhu dari asya, anhu dari sesuatu. Falatusi, maka jangan buruk kamu al adaba, pada adab. Allah nyembunyiin hakikat sesuatu itu, Allah sembunyiin dan Allah hijab. Gak ada yang tahu kecuali orang-orang yang punya koneksitas kepada Allah, punya sinyal kepada Allah yang kuat, tahu itu hakikat sesuatu. Misalnya kita pengen punya rumah, pengen banget punya rumah. Apa kita tahu hakikat rumah yang pengen kita punya itu bagus buat kita atau enggak bagus buat kita? Kan enggak tahu kita. Pokoknya tahunya kita adalah kita pengen punya rumah. Apakah kemudian rumah itu baik buat kita? Pengen buat punya rumah di mana? Sono, di Pondok Indah, gitu ya. Apakah bagus rumah di Pondok Indah buat kita? Itu kan enggak tahu kita. Allah nyembunyiin ilmu hakikatnya, pengetahuan hakikat dari sesuatu, dan Allah hijab itu. Maka jangan berburuk sangka, jangan berbuat buruk, jangan beradab buruk kepada Allah. Dengan cara apa? Fatakrohu, kemudian kamu benci, kamu marah. Fatakrohu, maka benci kamu, bika dengan dirimu sendiri. Autuhiba, atau senang kamu, bika dengan dirimu sendiri. Dengan cara kamu benci dengan dirimu sendiri, dengan benci dengan dirimu sendiri. Saya udah begini, tapi masih aja kayak begini. Ngeluh saja, benci sama diri sendiri, kemudian ngeluh kepada Allah. Itu adalah su'ul adab. Su'ul adab itu apa adab yang buruk kepada Allah. Bal, akan tetapi ittabi, ikutilah as-sar'a, pada syariat, fi jami'i ma, pada semua sesuatu, yanzilu, yang turun, apa ma, bika denganmu. In kunta, jika ada kamu, fi halati taqwa, di dalam keadaan takwa, allati hiya, yang adapun keadaan takwa itu al-qadamu, tingkatan, al-ula, yang pertama. Udah, ikutin saja syariat terhadap sesuatu yang Allah turunkan kepada kita. Apa itu ikutin syariat? Ya kalau lagi ibadahnya sudah rajin, meskipun kemudian ditimpa masalah apapun sama Allah, ya tetap saja rajin. Kalau ibadah kita ini udah istiqomah, zikir, sholat, ngaji, baca Quran, sholawatan, kalau udah seperti itu, kemudian ditimpa sama musibah, tiba ujian sama Allah, ya ikutin saja sudah, terus saja sudah seperti itu. Itu namanya ikut saja kepada syariat, ikut saja kepada aturan-aturan Allah. Itu kalau kita ada di keadaan takwa. Dan keadaan takwa ini, kata Tuan Syekh, adalah tingkatan yang pertama. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam keadaan apapun kamu. Takwa sudah.
takwa. Apa namanya? Tetap ikut pada aturan-aturan syariat. Wattabi, dan ikutlah kamu al-amro pada perintah. Al-amro pada perintah. Fi halatil wilayati, pada keadaan kewalian. Fi halatil wilayati, pada keadaan kewalian. Wa khomudi wujudil hawa. Wa khomudi wujudil hawa, dan padamnya keberadaan nafsu. Dan padamnya keberadaan nafsu, keberadaan hasrat. Wala tajawazhu, dan jangan melewati batas kamu. Wala tajawazhu, dan jangan melewati batas kamu. Wahia, dan adapun keadaan kewalian. Wahia, dan adapun halatil wilayah, keadaan kewalian. Itu asani al-qadamu, tingkatan. Asaniyatu, yang kedua. Setelah tingkatan yang pertama, halatil taqwa. Setelah tingkatan yang pertama, halatil taqwa, naiklah kemudian kepada halatil wilayah, tingkatan kedua. Tingkatan yang kedua ini sudah ikut kepada perintah. Sudah ikut pada perintah. Kalau yang pertama itu ikut pada syariat, ya sudah ikut saja kepada apa syariat yang ada. Kalau ini sudah ikut kepada perintah Allah. Kenapa? Kenapa bisa ikut perintah Allah? Karena dia sudah mengalami, sudah dapat koneksi, sudah dapat koneksitas, sudah terhubung. Sudah terhubung kepada Allah, sehingga dia mampu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah tahu dia, sudah tahu mana bedanya perintah dari nafsu, mana bedanya perintah dari Allah, dari malaikat. Udah tahu bedanya itu. Perintah-perintah yang dari Allah tahu, mana bedanya dengan nafsu tahu semua. Maka kalau orang sudah ada pada tingkatan halatil wilayah, dia sudah terkonek, sudah terhubung kepada Allah. Kalau kemudian dia dapat perintah, kamu lakukan sekarang ini, maka dilakuin sama dia itu. Dan dia yakin itu adalah perintah dari Allah. Itu yang dilakukan banyak para aulia kan. Banyak para aulia sedang ramai-ramainya, sedang aktif-aktifnya di luar, tiba-tiba datang perintah dari Allah. Diam kamu, jangan kemana-mana, khalwah, hilang kamu dari mana-mana. Maka kemudian hilang. Abu Ya Mufasir konon sampai sekarang ini belum terlihat nih. Semenjak habis Idul Fitri Lebaran kemarin. Semenjak Lebaran kemarin tidak terlihat sampai sekarang. Konon seperti itu kabarnya. Saya terakhir dapat kabar Abu Ya Mufasir di mana? Banten itu sampai sekarang itu belum terlihat sampai sekarang. Entah di mana. Kan padahal beliau punya santri, beliau punya apa gitu. Tapi turun perintah, itu pasti karena ada perintah itu. Pasti ada perintah itu. Perintah turun. Perintahnya apa? Perintahnya suruh jauhin dulu kepada manusia. Jauh sudah sama manusia. Perintahnya apa? Perintahnya suruh, banyak wali itu yang tiba-tiba begini, yang tiba-tiba begini. Karena apa? Karena sudah datang turun perintah. Kalau sudah seperti itu adalah al-qadam as-saniyah. Itu orang yang sudah dapat tingkatan kedua. Itu halatul wilayah, keadaannya kewalian. Wardo, dan ridholah kamu bil fi'li, dengan perbuatan. Wa wafik, dan cocokkanlah, sesuaikanlah. Wafni, dan fanalah. Fi halatil badaliyah, pada keadaan kewalian badal, wali badal. Fi halatil baladiyah, pada keadaan wali badal. Wal kut wal gausyiyah, dan al gaush, wali gaus. Wal kutbiyah, dan wali kutub. Was siddiqiyah, dan siddiqih, wali siddiq. Wahia, dan adapun halatil badaliyah itu al-muntaha, tingkatan yang puncak. Nanti puncaknya adalah ketika dia sudah ridho dengan apapun yang Allah tentukan kepada dia. Fi'linya Allah, dia fana terhadap apapun. Jadi itu sudah tingkatan kewalian, tapi walinya lebih tinggi lagi di atasnya. Wali abdal, wali badal, wali gaus, wali kutub, wali siddiq. Nah itu udah tingkatan yang teratas itu. Tanaha, maka nyingkirlah kamu antorikil qadri, dari jalan takdir. Antorikil qadri, dari jalan takdir. Holli, kosongkanlah ansabilihi, dari jalannya takdir. Rudda, tolaklah nafsaka di jiwa, nafsaka nafsumu, nafsaka nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, hasratmu. Kufa, tahanlah lisanaka, lisanmu, anisikwa, dari mengeluh. Anisikwa, dari mengeluh. Kalau takdir ini diibaratkan seperti kendaraan yang sedang lewat,
takdir ini seperti kendaraan yang lagi lewat. Kalau takdir lagi lewat, nyingkir, jangan di tengah-tengah. Kamu akan ketabrak-tabrak takdir nanti. Istilahnya gitu. Nyingkirlah kamu dari takdir. Sepikan jalan takdir. Tolaklah nafsumu dan hasratmu untuk tidak melawan takdir. Terus jaga lisanmu itu dari mengeluh terhadap apapun saja. Sebab orang yang mengeluh itu sama saja orang yang takdir lagi jalan nih, apa-apa kendaraan lagi jalan, dia datang nih ke tengah-tengahnya untuk ngalang-ngalangin, ya ditabrak dia sama takdirnya. Lalu kemudian mengeluh. Faiza fa'alta, maka jika kamu melakukan zalika demikian itu, kalau kamu sudah mengosongkan jalan takdir, menolak diri nafsumu sendiri, hasratmu sendiri, kalau kamu sudah melakukan itu, fa in kana, maka jika ada apa takdir itu khairan baik, zadaka, maka menambah kepadamu al maula, siapa Allah, zadaka, maka menambah kepadamu al maula Allah, tibatan kebaikan, wasururon, dan kesenangan, walazzatan, dan kelezatan. Tapi wa in kana, dan jika ada apa takdir ikut saron buruk, wa in kana, dan jika ada apa takdir itu saron buruk, hafizoka, maka menjaga siapa Allah padamu, fi taati, di dalam taat kepada Allah, fi taati dalam taatnya orang, taatnya dia, fi taatihi, di dalam taatnya dia, fihi pada Allah, wa azala, dan menghilangkan Allah anka darimu, al malamata, kehinaan, al malamata, pada kehinaan, wa afqadaka, dan melenyapkan Allah kepadamu, fihi pada keburukan, hatta yatajawaza, sehingga lewat apa saron anka darimu, wayar halu, dan pergi apa saron indan qidai ajalihi, ketika habis masanya takdir, indan qidai ajalihi, ketika habis masa takdirnya. Jadi kalau kemudian kita melakukan itu, nyingkir kita dari jalan takdir, kosongkan jalan takdir, tolak nafsu kita, tolak hasrat kita, tahan lisan kita dari ngeluh. Maka kalau takdirnya baik, kalau takdir itu ada sesuatu yang baik, Allah tambahkan kebaikan itu, kesenangan itu, kelezatan itu Allah tambahkan. Tapi kalau kemudian takdirnya buruk, sesuatu yang buruk, takdirnya yang buruk, justru Allah jaga kita dari keburukan itu. Allah hilangkan kehinaan dari takdir itu, Allah lenyapkan keburukan dari takdir itu, sampai takdir itu melewati kita. Kamayan kodis, sebagaimana berganti, al-lailu, apa malam, fayasfiru, kemudian tampak, anin nahari, dari siang, wal bardu, dan sebagaimana berganti dingin, fis sitai, di dalam musim dingin, fayusfiru, kemudian berganti, anis soifi, dari musim panas. Sebagaimana malam lewat, malam berlalu, muncullah matahari, terbitlah matahari, muncullah siang. Sebagaimana dingin yang sangat menyelimuti manusia, lewat dingin itu, maka masuklah kemudian ke musim panas. Pun juga begitu takdir, biarkan dia lewat, nanti habis dia masanya, sebagaimana habisnya malam, nanti juga terbit matahari. Zalika demikian itulah an-muzajun, perumpamaan, indaka, di sisimu, itu perumpamaan di sisi kita. Fa'tabir, maka ambillah pelajaran bihi, dengannya. Fa'tabir, maka ambillah pelajaran bihi, dengannya, an-muzajun. Summa zunubun, kemudian jauhilah dosa. Summa asamun, kemudian jauhilah kesalahan. Wa ajromun, dan juga dosa-dosa. Wa talwisatun, dan jauhilah noda-noda. Bi anwa'il ma'asi, dengan berbagai macam maksiat. Wal khotiati, dan berbagai macam kesalahan. Jauhilah dosa, jauhilah noda, jauhilah kesalahan, jauhilah segala macam bentuk-bentuk daripada maksiat dan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Wala yasluhu, dan tidak patut
limujalasatil karim, untuk duduk-duduk dengan zat yang maha mulia. Limujalasatil karimi, untuk duduk-duduk dengan zat yang maha mulia azza wa jalla, illa kecuali at-tahiru, orang yang suci, anjasiz zunubi, dari najis-najisnya dosa, wazzalati, dan kotoran-kotoran. Gak pantas, gak bisa, gak patut, gak layak, gak mampu, gak bisa orang duduk kepada zat yang maha mulia dalam keadaan kotor, najis, gak bisa, gak bisa. Wala yuqabbalu, dan tidak bisa diterima, ala suddatihi, atas pintunya, ala suddati, atas pintunya, illa toiban, kecuali orang yang baik, illa toiban, kecuali orang yang baik, min daronid da'awi, dari tuduhan buruk, min daronid da'awi, dari tuduhan buruk, wal halusati, dan halusinasi, kamala yaslahu, sebagaimana tidak patut, limujalasatil muluki, untuk duduk-duduk dengan raja, limujalasatil muluki, untuk duduk-duduk dengan raja, illa kecuali at-tahiru, orang yang suci, minal anjasi, dari kotoran-kotoran, wa anwa'in natni, dan berbagai macam noda, wa anwa'in natni, dan berbagai macam noda, wal ausahi, dan berbagai macam kotoran. Orang mau datang ke raja, orang mau masuk ke kerajaan, itu kan dibersih-bersihin dulu, itu diganti dulu pakaiannya, dibersihin dulu, baru kemudian dia bisa masuk itu. Orang dulu zamannya Covid aja mau kemana-mana masuk, cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer dulu, baru kemudian bisa masuk, bersih dulu. Itu baru mau masuk, itu baru mau masuk ke kerajaan, itu harus bersih dulu. Anda jangan harap itu kotor-kotoran masuk ke Pondok Indah Mall, kira-kira diterima apa nggak Mas Satpam itu? Bisa nggak ngelewatin pintu PIM itu kalau ada kotor-kotoran itu? Anda becek-becekan kotor-kotoran, dekil gitu ya, masuk ke mall itu bisa nggak? Jangankan bersih gitu, sekarang aja ada jenggotan, terus kemudian pakai gamis, terus kemudian bawa tas gede, udah itu nggak bisa harap masuk itu, nggak bisa harap masuk itu. Kenapa? Karena dianggap teroris. Itu aja nggak bisa, itu masuk ke situ nggak bisa itu. Nggak bisa, Anda bisa masuk ke situ nggak bisa itu. Apalagi masuk mujalasah kepada Allah yang maha mulia. Makanya kenapa kok ada neraka? Kenapa kok ada siksa kubur? Ya untuk ngebersihin kotoran. Nanti kalau udah benar, udah bersih, udah dicuci, di neraka udah dicuci, udah bersihin, udah bersih, baru dia masuk dia ke hadratnya Allah. Untuk masuk ke situ aja nggak bisa kotor-kotoran itu. Maka kemudian kata-kata dia sama Tuhan saya, tidak patut untuk duduk-duduk bersama dengan zat yang maha mulia kecuali orang yang suci. Orang Yahudi saja, orang Yahudi ortodoks sampai sekarang itu nggak boleh nyebut Allah, itu nggak boleh dia. Ngucap nama Allah, nama Tuhan itu Allah, nama Tuhan dia Yahweh, itu nggak boleh itu dia, nggak boleh. Jadi kalau nyebut Tuhan itu coba di sini, nggak boleh diucapin itu. Kenapa? Karena nggak boleh diucapin sama orang yang mulutnya masih biasa, nggak boleh itu. Harus orang-orang yang sudah pangkatnya rabi lah kira-kira gitu. Orang yang udah walinya, orang tingkatnya yang tertinggi lah, yang boleh nyebut nama Allah. Segitunya itu orang-orang itu. Kalau di kita kan bebas. Justru nama Allah itu disebut untuk ngebersihin diri. Nah, wal balaya, akhirnya ditutup nih, makalah ini ditutup dengan kalimat wal balaya, dan adapun ujian-ujian. Kan ini kan soal ngeluh. Ngeluh itu berarti terkait dengan ujian. Ngeluh itu berarti terkait dengan sesuatu yang gak enak yang datang kepada kita. Ujian lah. Wal balaya, dan adapun ujian-ujian itu mukaffiratun, adalah penebus dosa. Mutahhiratun, adalah pensuci. Jadi siapapun orang yang dapat ujian, siapapun orang yang dapat musibah, siapapun orang yang dapat sesuatu yang gak enak, maka itu adalah kafarat. Itu adalah pembersih dosa dia. Baik apa itu? Ya apa saja. Mulai dari apa saja, gak punya sesuatu, sampai kemudian sakit,
Orang sakit itu juga termasuk mukaffiratun mutahhiratun. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, humma yaumin, demam sehari, demam dalam sehari, kaffaratu sanatin, menghapus dosa setahun. Anda demam sehari ini, meriang, seharian meriang, itu sama saja sedang nyuci dosa setahun itu. Jadi kalau lagi meriang, lagi demam, ditanya sama orang, kenapa? Tahun ini demam banget nih, kok gak enak banget badan, kok gak enak banget terus. Ngeluh? Enggak. Justru ngomongnya, alhamdulillah sedang dikasih demam sama Allah. Itu bedanya tuh, jangan ngeluh. Kalau orang tahu kayak begini nih, demam sehari dapat nyuciin dosa setahun. Anda pengen demam berapa hari? Wallahu a'lam bishawab.